Tahu dong kalau peralatan gear camping kayak gini udah keluar, artinya kita mau camping lagi. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman camper semuanya. Bagaimana nih keadaannya? Semoga sehat selalu ya tentunya. Nah, kali ini akhirnya kami camping lagi nih. Setelah berapa ya? Mungkin sekitar 2 bulan kita nggak camping karena memang menunggu juga kedatangan tenda baru kami yang dari Cina. Akhirnya kali ini kita akan mencoba tenda kita yang baru ini. Bagaimana sih padu padannya nanti? Cek terus ya video kita sampai akhir. Dan camping kita kali ini rencananya nggak akan terlalu jauh karena memang paginya masih ada aktivitas. Jadi kemungkinan sampai di tempat campingnya itu sore hari. Camping kita kali ini masih ada di area Sentul, jadi deket ya. Walaupun deket, tapi kami usahakan itu mencari tempat yang teduh, kemudian kids friendly dan nyaman tentunya. Mungkin pastinya teman camper semua juga cari yang seperti itu ya. Dan karena deket, ini mungkin sekitar 1 jam kita sudah sampai, mudah-mudahan ya, karena memang kalau kondisi di akhir bulan seperti ini rata-rata jalanan lumayan lancar. Tepatnya di mana? Nah, tempatnya itu berada di Tumbuh Hejo Camping Ground. Saya sertakan nanti Google Map-nya di kolom deskripsi ya. Oh iya, jangan lupa ya, untuk Tumbuh Hejo Camping Ground nanti diketiknya jangan cuman Tumbuh Hejo aja, tapi harus lengkap Tumbuh Hejo Camping Ground dan Cafe kalau nggak salah ya, nanti saya sertakan lah pokoknya. Karena apa? Karena katanya menurut pengelola kalau seandainya kita hanya menyertakan tulisan Tumbuh Hejo aja, biasanya nanti disuruh melalui tempat yang kemungkinan akan banyak pembayaran atau mungkin pungli-pungli seperti itu. Lokasi dari Tumbuh Hejo Camping Ground ini letaknya itu searah dengan ke arah Gunung Pancar. Kemudian searah juga dengan Sisi Cai dan lokasi wisata trekking-trekking lainnya yang sudah terkenal ya. Hanya saja camping ground Tumbuh Hejo ini letaknya belum terlalu jauh dari jalan utama, jadi masih terbilang mudah dicarinya ya. Apabila kita sudah melalui jalur ke arah Gunung Pancar ini, memang perjalanannya agak sempit ya jalurnya. Jadi di beberapa titik kita memang harus bergantian apabila berpapasan dengan kendaraan lainnya. Jadi harus tetap hati-hati ya teman campers dalam membawa kendaraannya. Nah, itu dia teman campers, akhirnya plang sudah terlihat ya dengan tulisan Tumbuh Hejo Camping Ground. Tepat sesuai perkiraan kita, yaitu 1 jam kita sudah sampai di sini. Untuk menuju camping groundnya, kita masih membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 5 menit ke dalam dengan kontur yang seperti ini, seperti yang kita lihat, yaitu menanjak. Karena memang berbukit-bukit ya kalau di sini tuh. Tapi jangan khawatir karena kendaraan jenis apapun bisa lewat. Yang penting kondisinya sehat ya. Nah, seperti ini nih sahabat, lokasi dari campground Tumbuh Hejo ini. Jadi begitu masuk, kita langsung disuguhi jalanan menanjak. Tapi seandainya kita memang mau camping di area nomor 1, sebetulnya tidak usah ke atas. Di bawah pun sudah tersedia area parkiran nomor 1. Berhubung kita booking di area nomor 2, yaitu campground nomor 2, jadi kita masih menanjak, letaknya itu memang berada di tengah-tengah. Menurut pengelola, memang camping ground ini adalah area paling favorit
yang dipilih. Kenapa? Karena memang paling strategis, dekat dengan kafe, kemudian toilet, dan kolam renang yang berada di villa. Camping kali ini kita nggak sendirian nih teman campers, karena kami lagi bareng dengan keluarga dari Om Yusdi dan Tante Laras. Hanya saja mereka sudah lebih dulu ya sampai di sini karena datang dari pagi. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 5, jadi ini kita harus gercep langsung bangun tendanya. Alhamdulillah karena tenda kita juga otomatis semua, kanopi dan tendanya. Jadi mungkin sekitar 30 menit tenda kita sudah jadi. Yang lama itu paling biasanya di penataannya ya. Jadi alhamdulillah cepet deh untuk sekarang ini. Nah, dan ini dia teman campers hasil dari setup tenda kami. Jadi tenda yang pertama itu adalah tipe village 10.5 dengan luas sekitar 2,5 kali 3 meter. Kapasitasnya itu bisa menampung sampai 6 sampai 8 orang dewasa. Kemudian yang kedua itu tenda tipe kanopi dengan ukuran 3 kali 3 meter yang kami pergunakan sebagai tempat vestibul atau berkumpul dan tempat untuk memasak. Walaupun kami membawa 2 tenda seperti ini karena beratnya hanya di sekitar 10 kg masing-masing, jadi tidak membuat kami merasa keberatan untuk membawa 2 tenda ini. Jadi dirasa cukup kompak sekali. Telur rebus. Gue pengen. Itu yang kayak Om Irsa. Aku maunya dempetan. Maunya dempetan. Foto sendiri apa? Cincong bang, cincong. Tete, pante. Mana lagi? Jarang-jarang yang bisa begini. Kopi teh? Yang mana? Jahe. Bukan kopi ya. Garap kopi. Enggak, jahe. Tadi katanya push yang. Tadi soalnya udah ngopi pagi yang itu tadi sore tuh. Berangkat ini. Ini dia. Ayo Mam yuk. Ya, Mam yuk. Mau banyak Di sini. Kan kakak jauh. Ini pakai ayam. Pakai ayam tuh sama tahu. Jatuh. Nah, barangnya. Ya udah ada di situ aja deh. Udah sini, taruh sini. Ayo kita makan. Tapi ada ngambil foto belum udah masuk videonya. Oke teman campers, pagi ini kita akan mencoba untuk mereview mengenai lokasi dari camping ground 2 ini
dan beberapa spot yang sekiranya akan menjadi spot favorit yang akan dikunjungi ketika berada di tempat ini. Area camping ground 2 ini cukup luas ya teman campers, bisa menampung mungkin sekitar belasan tenda besar dan puluhan tenda kecil. Nah, ini yang kita lihat adalah area glamping. Glamping ini ada 4, sudah berikut dengan keran air dan juga teras ya di masing-masing glampingnya. Kemudian ada juga di bagian area atas, nah itu ada 2 tempat glamping. Dari area kami camping, di area campground 2 ini, kita bisa melihat langsung ke toiletnya. Nah, itu dia toiletnya. Jaraknya mungkin sekitar 50 meter saja. Dan enaknya di sini toiletnya banyak dan bersih ya. Terbagi juga menjadi bagian hanya untuk mandi saja, kemudian ada toilet saja, dan ada juga yang double, bisa mandi dan toilet. Di bagian depan yang 2 pintu tadi bisa kita lihat di sini hanya bisa untuk mandi saja. Jadi hanya ada shower. Kemudian ada juga untuk water heaternya ya. Nah, jadi aman bagi kalian yang tidak suka mandi dengan air dingin. Nah, untuk bagian belakang ini ada 8 pintu ya. Di sini ada yang terbagi menjadi toilet saja. Nah, seperti ini toilet saja. Tapi semuanya ini toilet duduk ya. Dan juga ada wastafel dan sudah disediakan sabunnya. Nah, ini salah satu contoh untuk kamar mandi beserta toilet, jadi bisa untuk mandi dan juga buang air. Semuanya bersih, jadi nyaman sekali. Lanjut, tidak jauh dari toilet kita bisa langsung menemukan semacam cafe. Jadi jangan khawatir, bagi kalian yang tidak membawa perbekalan cukup, di sini bisa order makanan dan minuman. Nah, disediakan juga minuman kemasan seperti ini, dan juga tersedia kopi kemasan yang mungkin diproduksi langsung oleh mereka. Lanjut lagi, setelah area cafe, kita bisa melihat jalan setapak seperti ini. Dan teman campers juga bisa lihat ya, pohon-pohon di sini tuh sudah sangat tinggi, rindang. Jadi enak kalau kita berjalan seperti ini tidak kepanasan. Karena seperti yang kita tahu ya, kalau di Sentul itu kan memang suhunya tidak sedingin area camping yang lainnya. Area di sini cukup luas. Nah, sepertinya ini bisa dijadikan juga untuk area camp. Hanya saja kelemahannya mungkin kalau di sini jauh dari parkiran ya. Nah, untuk area atas di sana masih ada 2 villa, kalau nggak salah namanya itu Sky Villa. Nah, untuk price list mungkin nanti bisa ditanyakan ke pihak admin ya, karena kita fokus di sini hanya untuk campingnya saja. Area hijau di pojok sana, nah itu adalah area mini soccer. Kemudian lanjut lagi berjalan sedikit, kita langsung bisa melihat kolam renang. Nah, ini dia kolam renangnya ya, pastinya yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak. Jadi teman campers, untuk kolam renang ini sebetulnya bagian dari private villa. Hanya saja apabila tidak ada yang menyewa di villa ini, kita bebas untuk menggunakan kolam ini. Untuk kolam renangnya ini bersih ya, karena mungkin memang terawat. Kemudian yang tempat bagian anak-anak sedang berenang itu kedalamannya sekitar 80 cm, dan yang dalamnya itu sekitar 150 cm. Jadi memang tetap harus diawasi ya kalau anak-anak sedang berenang. Nah, seperti biasa, setelah aktivitas renang selesai, anak-anak sudah mandi, kemudian sudah makan juga, saatnya kita beres-beres dan bersih-bersih. Nah, ini nih salah satu gear camping yang menurut saya paling berguna. Kenapa? Karena water tank ini bisa multifungsi, bisa untuk tempat air minum kalau kita hanya membawa galon saja. Dan sebelahnya itu adalah water jug, foldable ya, bisa dilipat, jadi enak dibawa-bawanya, ringkas dan ringan sekali karena terbuat hanya dari plastik saja. Nah, multifungsinya apa? Bisa juga dipakai untuk kalau kita beragama Islam atau Muslim, bisa untuk wudhu kalau ketika kerannya itu jauh dari tempat kita camping.
Kemudian bisa juga dipakai untuk cuci-cuci seperti ini. Nah, bagi teman campers yang mau samaan dengan kita, nanti saya sertakan linknya di kolom deskripsi ya. Tenang aja, yang saya cari ini biasanya yang masih terjangkau kok harganya. Oke deh teman camper, segitu dulu ya cerita camping kita hari ini, berikut dengan review tendanya. Lain kali kita ketemu lagi ya di acara camping di tempat lainnya. Oh ya, jangan lupa juga ya untuk kasih kita like, komen, dan subscribe-nya supaya kami tetap semangat untuk berbagi kisah, cerita camping, dan informasi yang bermanfaat lainnya. So, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.